Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, selamat kita akan beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Siapkan seluruh hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan malam hari ini. Kita percaya lewat pujian penyembahan kita pada malam hari ini, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari berikan hati kita untuk Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Ucapan syukur limpah dalam hidup kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Biar kiranya Engkau Allah ambil alih seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Biar kiranya kuasa Allah mengalir, lawatan Allah tercurah atas setiap kami. Bahkan kami walaupun ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami percaya kuasa-Mu juga tercurah bagi setiap umat-umat-Mu. Dimanapun umat-umat-Mu berada, di rumah mereka masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan bekerja dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Seluruh yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya urapan Allah, kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami siap mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak, ini karena
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu bagaiku. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita pada malam hari ini. Firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh menuntun kita terus berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Naikkan pujian saat kita melihat jalan. Saat ku melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
boleh kita semua bangkit berdiri. Saat Tuhan melihat yang lalu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun telah ku pegang janjimu, dan harapanku hanya Dengan iman katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya dengan kasih Kristus hamba Tuhan Anton bawa kita di dalam Percaya, sekali lagi. selalu ku percaya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembahkan Engkau, kami percaya Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Saat malam hari ini kembali kami rindu akan setiap kebenaran firman-Mu datang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sampaikan setiap isi hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh diberkati, kehidupan kami boleh dikuatkan di dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan firman-Mu memberkati kehidupan kami. Kami mau terima sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus dan selamat kita kembali beribadah dalam ibadah kita, ibadah tengah minggu. Kita bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan masih menyertai kita dan terus menolong kita sampai hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan melihat renungan firman Tuhan malam hari ini dan saya mengajak saudara untuk kita membuka Alkitab masing-masing. Ayat yang tidak asing bagi saudara, perikop yang tidak asing yang kembali kita akan renungkan bersama malam hari ini. Saya mengajak saudara buka dalam Markus pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Ini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara, perikop ini dicatat oleh, atau peristiwa ini dicatat oleh
tiga Injil, ya, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Tentu saudara, dari ketiga penulis ini, ketiga Injil ini, mereka dapat melihat dari sudut yang berbeda, ya, peristiwa ini. Walaupun satu peristiwa, tetapi karena pribadi-pribadi yang berbeda melihat, tentu sudut pandangnya juga berbeda. Dan kita akan melihat kebenaran ini dari apa yang dicatat dalam Injil Markus pasal yang ke-6, mulai dari ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Satu perikop ini saya akan baca bagi saudara. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dalam hati mereka. Mengerti dalam hati mereka tetap degil. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat saudara peristiwa tentang Yesus berjalan di atas air dari, saya katakan tadi, dari sudut pandang yang dicatat oleh Markus, Injil Markus di sini. Kita akan melihat ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Saudara perhatikan, kalau kita lihat, saya langsung ajak saudara lihat di ayat yang ke-48, saudara dikatakan di ayat sana, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saudara, kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan saudara dan saya ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit. Dan ini menggambarkan tentang situasi yang sulit yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu, ya. Diberitakan bahwa murid-murid di sini mereka menyeberangi danau dan kemudian kita melihat di tengah perjalanan mereka diterpa dengan angin sakal. Ya, kalau Injil yang lain mencatat ini adalah angin yang dahsyat, ya, karena akan menenggelamkan perahu dari kehidupan murid-murid. Ya, ini berbicara tentang persoalan, berbicara tentang masalah yang berat yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu. Dan kita melihat saudara bahwa ternyata di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, saudara perhatikan, ya, Allah tidak pernah membiarkan kita, ya, seperti yang terjadi kepada murid-murid, ya. Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-48 katakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara perhatikan bagaimana cara Tuhan begitu memperhatikan saudara keadaan murid-murid. Dan saya percaya saudara ini juga menjadi pemahaman kepada saudara dan saya bahwa ternyata di tengah situasi apapun perhatian Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Ayat ini dicatat katakan bahwa murid-murid itu sudah mengalami keadaan yang payah. Berarti murid-murid sudah berusaha dengan kekuatan mereka, ya, berusaha mengatasi angin sakal yang datang menerpa perahu mereka, ya. Dan kemudian saudara kita melihat bahwa usaha mereka, ya, membuat mereka menjadi orang yang kelelahan, ya, payah, capek, ya, menghadapi keadaan itu. Dan ternyata saya katakan tadi bahwa Tuhan tahu keadaan, kepayahan, beban, situasi yang berat dalam diri kita. Ya, karena dikatakan ayat ini bahwa ia melihat betapa payahnya mereka mendayung perahu. Ya.
Saya ingin katakan saudara, dalam kehidupan kita menghadapi segala situasi, ada kalanya memang kita berusaha dengan kemampuan kita. Kita berusaha dengan kapasitas yang kita miliki. Tapi seringkali kita juga mengalami saudara keadaan yang sama yang dialami oleh murid-murid, di mana kita menjadi orang yang payah, yang capek menghadapi segala situasi. Tapi saya ingin katakan saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat saudara datang menolong kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah lalai saudara untuk memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang lain saudara, dicatat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah terlelap untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Tidak pernah tertidur untuk memperhatikan kehidupan kita. Dan kalau ini menjadi keyakinan di dalam diri saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, maka saya ingin katakan saudara, kita tidak pernah takut menghadapi segala situasi, karena di tengah-tengah kita lelah, di tengah payahnya kehidupan kita, Allah tetap memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Ya, ini yang perlu kita tahu. Ya, ada banyak saudara ketika orang mulai payah, lelah saudara menjalani kehidupannya, seringkali mereka menjadi orang yang putus asa. Seringkali menjadi orang yang kecewa, seringkali menjadi orang yang tidak punya pengharapan, dan saudara kehilangan keyakinan di sini kepada Tuhan. Ya, saya ingin katakan saudara, di tengah kehidupan apapun yang kita hadapi, yang membuat kita mungkin sampai hari ini mengalami keadaan yang seperti dialami murid-murid, payah menghadapi segala situasi, saya ingin katakan saudara, belajar tetap ada pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Ya, saya katakan saudara bahwa Tuhan tidak terlambat datang kepada murid-murid untuk menolong. Dia tidak datang pada saat murid-murid sudah tenggelam, tidak saudara. Ya, sebelum mungkin perahu itu tenggelam, saya ingin katakan Yesus sudah hadir. Banyak kali saudara kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini, tekanan dalam hidup ini, sampai kita sepertinya tenggelam dalam persoalan itu. Saya ingin katakan mungkin saudara, pertolongan Tuhan itu ada dalam diri kita, tetapi kita tidak menyadari bahwa Tuhan datang menolong kehidupan saudara dan saya, sehingga seringkali persoalan menenggelamkan kehidupan saudara dan saya. Tapi saya ingin katakan, Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Dia tahu tepat waktu untuk datang di saat kita sudah hilang kekuatan. Disitulah kekuatan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Paulus berkata, dia katakan, justru di tengah-tengah kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Ya, ada waktunya saudara, kita pada saat kita sudah tidak tahu berbuat apa-apa, sebenarnya disitulah tangan Tuhan datang menolong kehidupan saudara dan saya. Maka saya ingin katakan saudara, apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, saya ingin katakan tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Allah tetap pasti menolong kehidupan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Dia tahu persoalanmu, dia tahu betapa payahnya saudara menjalani kehidupan ini, dan dia juga tahu untuk datang menolong kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ayat di sana, kembali saya baca ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara, pada kondisi-kondisi seperti ini, saudara, secara manusia, kasat mata, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Ya. Pada situasi yang seperti ini, nggak ada yang tahu. Mungkin saudara Petrus dan kawan-kawan punya keluarga, ya, punya relasi dan lain sebagainya. Tetapi saudara, mereka tidak tahu peristiwa itu yang akan menenggelamkan kehidupan mereka. Ada masanya dalam kehidupan saudara dan saya, saudara, orang nggak tahu, sekeliling kita nggak tahu, saudara, situasi yang kita hadapi. Ya, mereka nggak ngerti apa yang terjadi, gejolak yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin katakan, ada Tuhan yang mengerti seluruh keadaan saudara dan saya. Ada sepasang mata yang terus memperhatikan saudara, bagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya saya katakan saudara, ketika saudara meyakini Tuhan dalam dirimu, ketika saudara meyakini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita adalah orang yang tidak pernah putus pengharapan di saat badai apapun terjadi. Kenapa? Ada Allah yang terus menyertai walaupun manusia tidak melihat keadaan kita. Tapi saya katakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, mengerti keadaan saudara dan saya. Gak perlu mungkin saudara ceritakan kepada orang lain.
Tapi saya ingin katakan, Tuhan tahu segala situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu saudara, saya ingin katakan tetap belajarlah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup meredakan segala badai kehidupan dalam hidup ini. Saudara, kita melangkah di ayat selanjutnya, ayat yang ke-49. Dikatakan di sana, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Saudara, kita melihat ya apa yang terjadi kepada murid-murid di tengah-tengah badai hidup, ya, di tengah-tengah badai yang mereka hadapi, Yesus datang berjalan di atas air. Ini sebenarnya pertolongan yang sangat spektakuler, saudara. Seringkali saudara di tengah-tengah kepayahan kita dapat melihat sebenarnya pertolongan Tuhan yang lebih ajaib lagi dalam kehidupan kita. Ya, memang saudara saat-saat kita tidak berdaya kita dapat melihat keajaiban Tuhan itu lebih besar kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya ingin katakan saudara, ketika saudara mengalami kepayahan, ya, ketika saudara mengalami tekanan yang berat, sebenarnya Tuhan akan memperlihatkan cara penyelesaian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita tidak menyadari ini dalam hidup saudara dan saya. Yesus datang berjalan di atas air. Ini kan peristiwa yang luar biasa. Ini peristiwa yang mengagumkan bagaimana Yesus sendiri berjalan di atas air, saudara, datang menolong kehidupan mereka. Saya pernah sampaikan saudara, bisa saja saudara Yesus menyelesaikannya dari atas gunung. Apa susahnya bagi Yesus? Bisa saja saudara yang Yesus masuk langsung ke dalam perahu. Apa susahnya bagi Yesus? Tapi Yesus ingin memperlihatkan bahwa bagi Yesus tidak ada sesuatu yang bisa menenggelamkan kehidupannya. Demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa menenggelamkan kehidupan kita. Ya, badai bagi Yesus bukan masalah. Seringkali saudara, ya, seringkali ini yang kita tidak pahami dalam diri kita sehingga kita anggap badai itu terlalu sulit untuk kita lewati. Padahal saya ingin katakan saudara, bersama dengan Yesus kita juga bisa melewati segala badai-badai kehidupan ini. Ya. Saudara, kita melihat mereka menjadi orang yang takut, mereka menjadi orang yang gelisah. Mereka menjadi orang yang tidak tenang menghadapi badai itu. Makanya Yesus datang kepada mereka dikatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Saya senang sekali saudara, perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid ini satu kalimat yang luar biasa. Dia selalu sering datang berbicara bagaimana memberikan kita keyakinan. Tenanglah, aku ini jangan takut. Masihkah saudara kata-kata ini, kebenaran ini, firman Tuhan ini terus menjadi bagian kita pada saat kita mengalami masalah? Ataukah kita anggap saudara perkataan ini adalah perkataan biasa yang tidak bisa menenangkan kehidupan kita? Saya ingin katakan saudara, pakailah perkataan Yesus dalam diri kita di tengah situasi yang sulit. Ya, ini terus mendengung dalam diri kita bahwa Yesus selalu datang memberikan ketenangan. Ya, ketenangan. Dan saya ingin katakan saudara, ini perlu sekali dalam kehidupan kita. Berapa minggu yang lalu saya berbicara bahwa Yesus tidak menyelesaikan badai dulu saudara yang di luar. Ya, tidak menyelesaikan saudara badai angin sakal yang terjadi pada waktu itu, tidak menyelesaikan. Dan saya ingin katakan bagi Yesus menyelesaikan angin sakal itu bukan perkara yang sukar untuk menyelesaikan angin sakal itu. Apa susahnya? Bukankah dia yang mengatasi segala-galanya? Dia berdolat atas segala-galanya. Bagi Yesus mengatasi angin sakal itu adalah perkara yang mudah. Tapi saya ingin katakan saudara, yang susah seringkali adalah mengatasi saudara ketakutan di dalam diri kita. Itu yang seringkali saudara Tuhan gak bisa. Mengatasi kekhawatiran dalam diri kita, mengatasi gejolak dalam diri kita, itu seringkali saya ingin katakan saudara, itu Tuhan gak bisa. Itu harus mulai dari diri kita mengatasi segala situasi ini. Ya. Tuhan suruh tenang. Tuhan gak suruh langsung kepada murid-murid diam. Tidak saudara, tapi disuruh tenang. Karena saya ingin katakan yang menyelesaikan di dalam diri kita itu adalah pribadi kita. Menyelesaikan badai itu urusannya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saya katakan saudara, saya katakan statement seperti ini, bahwa seringkali saudara badai yang lebih besar itu bukan di badai yang ada di luar, tetapi badai yang lebih besar seringkali itu ada di dalam diri kita. Badai ketakutan, badai kekhawatiran, badai kebimbangan,
badai ketidakpercayaan itu seringkali lebih besar daripada badai yang sementara terjadi di luar. Itulah sebabnya Yesus saudara ingin tenangkan dulu badai yang ada di dalam diri kita, yaitu ketakutan, khawatir, bimbang. Ini Tuhan ingin tenangkan dulu. Ya. Berapa banyak ketika saudara mengalami masalah, saudara yang lebih besar itu adalah saudara mulai berdebar-debar, hatimu mulai berdebar, ketakutan lo yang luar biasa. Saya ingin katakan saudara, padahal badainya biasa-biasa saja di luar, tetapi badai yang lebih besar itu dalam diri kita. Kita mulai ketakut, bimbang, khawatir. Waduh, gimana nih? Saya ingin katakan saudara, ketika saudara tenang, badai di luar itu saudara bisa atasi. Itulah sebabnya Yesus sekali lagi datang memberikan apa? Ketenangan dulu kepada murid-murid. Yang ditenangkan adalah diri kita sendiri. Ya, karena ini saya katakan saudara, badai yang lebih besar daripada badai yang ada di luar. Ketika saudara nggak tenang, khawatir, bimbang, saya yakin saudara badai di luar pun akan menenggelamkan hidupmu. Ya, persoalan yang di luar, masalah yang saudara hadapi, itu sangat mudah saudara untuk menenggelamkan saudara kehidupanmu. Saya percaya kalau murid-murid nggak tenang saudara, dia nggak tahu mau buat apa. Dia akan pasrah kepada keadaan, pasrah kepada badai, pasrah kepada angin sakal, dan kemana saja saudara angin membawa mereka, mereka tinggal ikut sampai mereka mungkin binasa. Tapi saudara, kalau mereka tenang, pasti mereka punya solusi, punya jalan keluar untuk mengatasi badai. Dan saya ingin katakan malam hari ini, tenang karena aku ini katanya, tenanglah. Ya, dia ini dikatakan saudara, apa yang Yesus katakan? Tenanglah, aku ini jangan takut. Apalagi kita mau takutkan saudara kalau Tuhan hadir. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, punya keyakinan kepada Tuhan. Tuhan katakan, tenang, aku ini. Orang yang tenang adalah orang yang pasti meyakini kapasitas Tuhan dalam hidupnya. Ya. Orang yang tenang sekali lagi adalah orang yang mengetahui kapasitas Tuhan di dalam dirinya. Dan saya percaya kapasitas Tuhan tidak dibatasi dengan situasi, tidak dibatasi dengan keadaan, bahkan kuasanya melampaui segala-galanya. Dia yang berdaulat atas segala-galanya, itulah kuasa yang ada di dalam Tuhan dan harus kita yakini menghadapi segala situasi. Ya. Tidak peduli saudara sekali lagi badai apa yang saudara alami hari ini, ya, persoalan apa yang saudara alami hari ini, ya, kalau saudara percaya kepada Tuhan, pada waktu itu saya percaya ketenangan mulai hadir dalam kehidupanmu. Badai yang terjadi dalam diri kita akan redah. Yang menyelesaikan sekali lagi badai di luar bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Ada banyak orang saudara ketika menghadapi badai-badai hidup dan kemudian dia menyelesaikan badai, dia sering berkata, wah karena hebatnya saya. Padahal dia nggak tahu bahwa Tuhan yang memberikan hikmat untuk menyelesaikan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk dapat menyelesaikan masalah. Tapi saya ingin katakan sebagai orang percaya, kalau hari ini kita menghadapi badai dan Tuhan menyelesaikan, itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, saya ingin katakan bahwa tidak ada badai yang kita bisa lewati dengan kekuatan kita. Kalau saudara bisa melewati, itu karena Tuhan buka jalan kepada saudara dan saya. Ya. Kalau saudara ada masalah dan saudara bisa lewati hari ini, percayalah karena Tuhan memperhatikan segala keadaan kita dan memberikan solusi dalam hidupmu. Mungkin dia pakai orang lain untuk menyelesaikannya. Mungkin dia punya cara untuk menyelesaikan. Dia memberikan hikmat kepada saudara untuk menyelesaikan. Tapi saya percaya semua kita bisa lewati karena intervensi Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Makanya saya ingin katakan saudara, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya. Ayat ini sekali lagi dia katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Ya. Mengertilah ya kapasitas Tuhan dalam hidupmu, maka saudara, badai apapun yang terjadi, kita menjadi orang yang tidak takut. Lawan takut itu berbicara tentang beriman, ya. Karena iman sama ketakutan itu nggak bisa ketemu. Ya, kalau saudara punya ketakutan, pasti kehilangan iman pasti. Tapi kalau saudara punya iman, ketakutan itu akan hilang dalam hidupmu. Semakin saudara kuat dalam iman, semakin ketakutan itu hilang dalam kehidupan kita.
Karena dua keadaan ini tidak pernah bisa bersatu. Itulah sebabnya saudara, Tuhan katakan tenang aku ini. Jangan takut, artinya kita belajar mengimani Tuhan dalam diri kita. Sehingga semua ketakutan dalam diri kita akan hilang. Iman sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga sering Yesus berkatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Keyakinanmu kepada Tuhan akan membuat engkau mengatasi segala masalah. Bahkan engkau akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun apa? Redalah. Saudara lihat. Bukan murid-murid yang meredahkan angin. Tidak sama sekali saudara. Ya. Tapi kita melihat di sini kehadiran Yesus di atas perahu, itulah yang meredahkan angin. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, itu pasti meredahkan segala badai hidup ini. Jangan pernah membiarkan saudara Yesus ketika saudara Yesus di luar ketika saudara menghadapi badai. Ada banyak orang ketika mempunyai masalah, saudara justru tinggalkan Tuhan. Ya, membiarkan Yesus tidak mengintervensi menjadi penuntun dalam hidupnya. Dan saya ingin katakan saudara menjadi orang yang pasti kelelahan menghadapi segala situasi. Tapi saya ingin katakan saudara, ketika Yesus hadir dalam diri kita, dalam perahu kehidupan kita, saudara kita akan melihat pasti badai itu akan reda. Kenapa badai ini enggak reda? Saya percaya karena tidak hadirnya Yesus dalam perahu murid-murid. Ya, tidak hadirnya Yesus. Ada banyak persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Kenapa saudara seringkali badai ini terjadi dalam hidup saudara dan saya? Saya percaya Yesus tidak hadir di sana. Kita tidak memberi tempat pada posisi yang sebenarnya Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, dia tidak menenangkan kehidupan kita, tidak menenangkan keluarga kita, tidak menenangkan situasi yang terjadi. Seringkali kita biarkan dia di luar, saudara. Kalau kita melihat ada satu peristiwa, saudara, memang Yesus di atas perahu, tetapi saudara lihat, tapi tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Dibiarkan Yesus tertidur di buritan. Yesus tidak berbuat apa-apa. Harusnya Yesus menjadi juru mudi, tetapi dibiarkan tidak punya fungsi di atas perahu. Dan kita melihat mereka juga enggak bisa mengatasi seluruh badai yang terjadi. Ya. Ada banyak saudara kekristenan kita seperti ini, saudara keadaan kita seperti ini. Kita menghadapi badai hidup dan kita nggak bisa melewati. Kenapa? Kita tidak pernah izinkan Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam segala apa yang saudara hadapi. Tapi saya ingin katakan, ketika Yesus hadir, pasti Dia sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Ya, badai sekali lagi bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah bagaimana kita mengatasi keadaan kita menjadi tenang. Urusan badai itu urusannya Tuhan. Amin. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Itulah sebabnya saya katakan malam hari ini saudara, izinkan Yesus hadir, tempatkan Yesus dalam kehidupanmu pada posisi yang sebenarnya. Maka saya percaya tidak ada badai yang bisa menenggelamkan hidupmu. Maka saudara akan melihat ada badai itu akan menjadi reda. Persoalan menjadi reda, masalah menjadi reda. Kenapa? Yesus punya peran penting. Peran nomor 1 dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu lagi, kalau kita baca, saya membawa sedikit ke sudut pandang yang dicatat oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Kalau saudara baca mulai dari ayat 16, tapi kita enggak baca di sana. Saya mulai baca ayat 20 dan 21. Dikatakan di sana, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan apa saudara? Dan seketika juga perahu itu sampai kepada pantai yang mereka apa? Tuju. Orang saudara di tengah badai bisa kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan goal saudara. Ya,
Karena dia nggak ngerti mau kemana arahnya. Tapi saya ingin katakan saudara, ketika Yesus kita kembalikan saudara hadir dalam perahu hidup ini, badai tidak akan pernah membelokkan saudara arah tujuanmu. Ya. Persoalan tidak akan pernah membelokkan saudara arah hidupmu. Firman Tuhan mencatat ketika Yesus dinaikkan ke atas perahu, di samping saudara badainya tenang. Ya. Yang kedua, mereka sampai kepada tujuan mereka, saudara. Ya. Sampai kepada tujuan mereka, kepada tempat yang mereka ingin tuju. Kekristenan kita tidak akan pernah kesasar saudara dalam hidup ini, saudara, kalau Yesus tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Kalau hari ini kita mulai melenceng saudara keluar dari jalur, karena ada persoalan, sudah mulai tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin katakan, kalau saudara tidak tempatkan Yesus di dalam kehidupan kita, mungkin saudara bisa panggil nama Tuhan, tetapi posisi Yesus untuk menuntun kehidupan kita, menerangi jalan hidup kita, bukan pada posisi yang sebenarnya. Makanya seringkali kita menjadi orang yang gagal, melenceng. Banyak kegagalan akan terjadi dalam hidup kita. Gagal mempertahankan iman kita, gagal mempertahankan rumah tangga kita, gagal mempertahankan hal-hal yang baik dalam diri kita. Banyak sekali saudara kegagalan terjadi dalam diri kita. Kenapa? Ya, kita tidak tempatkan Yesus pada posisi yang sebenarnya untuk menuntun kita sampai kepada tujuan. Karena saya percaya Yesus tidak akan pernah tersesat saudara untuk mengantar kehidupan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Ya. Banyak orang hari-hari ini saudara mulai sepertinya melenceng banget. Sepertinya mulai kehilangan arah mereka sudah. Kenapa? Ya. Mereka mulai berjalan dengan kemampuan mereka sendiri. Ketika badai menerpa, beloklah arah perahu kehidupan mereka sehingga saudara tidak sampai kepada tujuan. Akhirnya banyak sekali saya katakan kegagalan dalam hidup ini. Tapi saya ingin katakan saudara, selama Yesus ada dalam diri kita, kita tidak akan pernah kehilangan arah saudara. Haleluya. Persoalan apapun, masalah apapun, tekanan apapun saudara, saudara itu akan membuat perjalanan perahu kehidupan kita tetap pada tujuannya. Gak akan melenceng. Yang penting apa? Ada Yesus yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya, tapi kalau sudah mulai hari-hari ini jauh melenceng, saya percaya, saya katakan saudara, Tuhan tidak pada posisi yang sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau sudah belok dari hal-hal yang tujuan yang Tuhan ingin tetapkan dalam kehidupan saudara. Tapi ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, memegang kendali hidup kita, engkau sampai kepada tujuan iman saudara. Puji Tuhan saudara. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati saudara dan saya dan menguatkan saudara dan saya. Tetaplah punya pengharapan kepada Tuhan. Karena saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, saudara juga sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tanganmu bekerja. Pertolonganmu
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, aku tak sanggup. Di situ tangan-Mu bekerja, tangan-Mu pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Aku tertuju padamu. Ku rasakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku. Oh, di saat aku tak sanggup, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami boleh dapat bersekutu dengan lewat ibadah kami malam hari ini. Walaupun umat-umat-Mu hanya mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya malam hari ini kami sudah diberkati lewat ibadah kami. Ada pujian, ada penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya juga lewat kebenaran firman-Mu kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Menguatkan kami menghadapi segala situasi yang terjadi. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan yang sementara ada di depan kami. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang mengerti kehidupan kami, mengerti keadaan kami, mengerti kelemahan, kekurangan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau juga adalah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Dalam situasi apapun Engkau melihat keadaan kami. Itulah sebabnya kami tidak pernah putus pengharapan kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah Allah sanggup mengatasi segala situasi yang terjadi dalam hidup kami. Dan sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kami. Bagi-Mu tidak ada yang perkara yang mustahil. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua kami umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah malam hari ini. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tidak akan pernah takut lagi. Karena kami percaya Tuhan menolong kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu tenang. Tuhan percaya kepada Engkau dalam segala keadaan kami. Sehingga kami tidak akan pernah ditenggelamkan dengan persoalan masalah. Tapi kami akan melihat bahwa Tuhan menolong kami, akan membawa kami sampai kepada tujuan kami. Kami tampil sebagai pemenang karena Tuhan yang terus memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga.
Terpujilah namamu, berkati seluruh pelayanmu yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Seluruh tim pemuji, semua yang sudah terlibat diberkati oleh Tuhan. Dan terus berkati umat-umatmu dalam peristirahatan mereka malam hari ini. Mereka akan beristirahat, jaga, pelihara, lindungi. Mara bahaya, kecelakaan, niat jahat manusia, sakit, penyakit, virus. Dijauhkan dari kehidupan kami semua, dari kehidupan umat-umatmu. Sehingga kami boleh Tuhan beristirahat dengan baik. Besok pagi kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat kuat untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa kami, kota kami, pemerintahan kami diberkati. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan akhiri Tuhan ibadah kami, ibadah tengah minggu malam hari ini dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari saudara tadahkan tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semoga kita diberkati, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.